Ramadan gini banyak banget amalan yang bisa kita lakukan. Tapi banyak juga yang langsung diupdate di sosial media. Boleh nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dengan saya Jaka Permana dalam program Ramadan Asyik, suatu program yang akan menyuguhkan ilmu dan informasi seputar dunia Islam. Untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan tadarus bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Cahyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Oke, sahabat Al-Wafa, untuk menambah wawasan kita berkaitan dengan Islam, yuk sama-sama kita sapa Smart School Al-Wafa. Assalamualaikum Smart School. Waalaikumsalam Bang Jack. Smart School, ada ilmu apa nih yang bisa dibagikan hari ini? Kali ini saya memiliki ilmu yang pastinya menarik. Ilmu yang akan mengajarkan kita untuk belajar ikhlas. Ya, bahasan kali ini adalah Ramadan Madrasah Ikhlas. Wah, pas banget nih materinya dari masalah yang tadi kita coba ingin diskusikan bersama. Seperti apa sih ya Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan itu. Yuk sama-sama kita simak materi tentang Ramadan Madrasah Ikhlas. Cek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah, tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-ayah wallahu a'lam bil muradi. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selamanya ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah kita semua masih diizinkan sampai di bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, puasa di bulan Ramadan, dan tentunya juga dengan amalan-amalan yang lainnya, baik itu amal sunat ataupun amal yang wajib, yang mana di dalam bulan Ramadan ini kita sebagai muslim haruslah berbahagia. Dan tentunya bukan sekedar hanya kita berpuasa, tapi yang penting Ramadan ini harus diisi dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam amalan-amalan yang tentunya untuk memenuhi lebih banyak lagi amal ibadah kita
untuk bekal nanti kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam ibadah bukan cuma kita untuk melaksanakan agar sah atau tidaknya ibadah kita, tapi yang lebih penting dari itu adalah ketika kita melaksanakan ibadah, apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan ini, yang harus kita perhatikan itu adalah nilai keikhlasan kita di dalam beribadah. Karena kalaupun ibadah kita banyak yang kita lakukan, wajibnya, sunatnya, atau tadarus Qur'annya, dan amal-amal yang lainnya, itu tidak akan ada nilainya ketika kita tidak dibarengi dengan ikhlas di dalam hati untuk melaksanakannya. Jadi ikhlas adalah hal yang penting kita lakukan di dalam kita melaksanakan ibadah. Karena nilai ibadah kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah itu disertai dengan keikhlasan. Karena sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan menerima dari suatu amal kecuali amal itu disertai dengan keikhlasannya. Wabtaghi lahu wajhahu, dan senantiasa dengan melaksanakan amal itu hanya semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita melaksanakan ibadah, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, yang penting kita harus tanamkan di dalam hati itu adalah nilai keikhlasan kita di dalam melaksanakan hal tersebut. Karena Imam Ghazali di dalam suatu ungkapannya mengatakan, kullun annasu kulluhum khaliqun kullukum halikun. Manusia itu semuanya akan hancur, illal alimun, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu. Dan orang-orang yang berilmu pun akan hancur. Al-alimuna kulluhum halikun. Dan orang yang berilmu pun akan hancur. Illal amilun, kecuali orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal pun akan hancur, kecuali illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ikhlas menentukan segala hal yang kita lakukan. Kalaupun kita mumpuni di dalam ilmu, terus kita mengamalkan dari ilmu tersebut, maka nilai dari amal tersebut kembali lagi di dalam keikhlasan kita di dalam melaksanakannya. Ikhlas dalam arti semua hal yang kita lakukan, terutama di dalam ibadah kita itu harus semata-mata karena Allah. Yang namanya ikhlas kalau menurut satu ta'rif itu adalah tasfiyatul qalbi anir riya, membersihkan hati dari riya. Apa riya? Riya itu adalah suhudul amal li ajlinas, memperlihatkan suatu amal karena ada tujuan ingin dipuji oleh sesama manusia. Jadi ada tujuan selain di Allah, selain dari Allah. Maka itu ketika ada tujuan kita dalam beramal selain Allah, maka itu tidak ikhlas, merusak dari amal kebaikan itu. Maka kita sebagai muslim tentunya harus berusaha di dalam amal kita untuk melaksanakan segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat, terutama di dalam ibadah, itu harus disertai dengan keikhlasan. Ikhlas dalam arti jangan ada di dalam hati kita di dalam melaksanakannya kecuali hanya semata-mata ingin mencari keridhoannya. Sebagaimana yang kita sering diucapkan ketika kita mulai mengerjakan sesuatu itu adalah la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan yang kita lakukan, hanya semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam puasa tahun ini kita semua disertai dengan keikhlasan untuk melaksanakan saumnya dan juga amal-amal yang lainnya. Mudah-mudahan ikhlas senantiasa ada di dalam diri kita masing-masing.
Sekian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, di segmen Ensiklopedia Islam kali ini, seperti biasa, Ensiklopedia Islam akan berbagi informasi dan juga akan menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Dan pada kali ini, Ensiklopedia Islam akan hadir untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan. Kita saksikan sama-sama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia. Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, beliau meminum seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darqutni, dan Al-Hakim, dihasankan oleh Iman Al-Albani dalam Irwaul Galil fit Takrij Ahadas Manaris Sabil. Pemirsa Wafedia, tentunya kita pernah mendengar sunnah-sunnah berbuka bagi orang yang berpuasa. Salah satunya yaitu untuk berbuka dengan yang manis. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Nabi berbuka dengan buah kurma. Ada pula yang menyebutkan sebanyak 3 kurma, dan jika tidak ada, maka Nabi berbuka dengan seteguk air. Hadis tersebut merupakan salah satu hadis yang menegaskan terkait hal ini. Pada episode kali ini, kami akan bahas lebih lanjut mengenai sunnah berbuka puasa dengan kurma. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pun mengatakan bahwa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuka puasa dengan kurma atau air mengandung hikmah yang sangat dalam. Karbohidrat yang ada dalam kurma lebih mudah diterima dan diproses menjadi energi. Kalau tidak ada kurma basah, kurma kering pun baik karena mempunyai kandungan gula yang tinggi pula. Bila tidak ada juga, cukup beberapa teguk air untuk mendinginkan panasnya lambung akibat puasa sehingga dapat siap menerima makanan sesudah itu. Zat yang mengandung gula yaitu glukosa dan fruktosa memerlukan waktu 5-10 menit agar dapat terserap dalam usus manusia yang sedang dalam keadaan kosong. Dan keadaan ini terjadi pada orang yang sedang berpuasa. Jenis makanan yang kaya akan zat tersebut dan yang paling baik adalah kurma, khususnya kurma basah, karena kaya akan unsur gula yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Pemirsa Wafedia, setiap yang Rasul perbuat pasti memiliki hikmah yang amat besar bagi kehidupan, karena beliau adalah teladan terbaik bagi umat. Perkataan, perbuatan, serta ketetapannya tak akan pernah lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sunnahnya adalah berbuka dengan yang manis, salah satunya kurma. Mari kita teladani sunnahnya dan semoga kita memperoleh manfaat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke sahabat Al-Wafa, di segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video dari salah satu siswi SMK Al-Wafa jurusan multimedia. Videonya sangat inspiratif sekali. Langsung saja kita coba saksikan video dari siswi SMK Al-Wafa. Cek it out. Stay at home, itulah yang hanya bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan gerakan stay at home, kita tentunya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi bekerja, tidak bisa bermain bersama teman-teman.
dan tentunya hal itu sangat membosankan. Tetapi tanpa disadari, dengan gerakan stay at home ini, ada hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah waktu bersama keluarga menjadi lebih banyak dan pastinya juga lebih berkualitas dan menyenangkan. Seperti makan bersama, olahraga bersama di halaman rumah, dan yang paling penting adalah waktu kebersamaan keluarga untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, sahabat Al-Wafa gimana? Sangat inspiratif ya. Di masa stay at home-nya kita bisa tetap produktif, bahkan ada hikmah yang bisa kita dapatkan dalam masa wabah COVID-19 ini. Dan pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita director sekaligus kreator dari video tersebut. Di sini sudah bergabung bersama kita ada Zahra dari kelas 11 multimedia. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Zahra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masih stay at home ya? Gimana puasanya, lancar? Zahra, tadi kita udah sama-sama nih nonton video hasil karya Zahra yang bertemakan stay at home. Sangat inspiratif sekali, dimana Zahra di situ coba mengungkapkan kegiatan Zahra mungkin ya selama stay at home ini. Saya penasaran, ingin tahu nih pesan-pesan apa sih atau alasan apa sih Zahra membuat video tersebut. Boleh dijelaskan mungkin? Jadi alasan saya membuat video tersebut adalah muncul dari rasa bosan yang saya alami selama stay at home ini. Lalu saya mencari jalan keluarnya, lalu berbicara dengan anggota keluarga, lalu anggota keluarga pun ya merasakan hal yang sama, lalu kita sepakat untuk membuat suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan tentunya juga menyenangkan seperti itu. Dan dari situ muncullah konsep untuk video yang saya buat tadi, dan pesan atau harapan yang saya sampaikan lewat video tersebut adalah semoga teman-teman jadi terinspirasi seperti itu. Jadi kan setiap ada keburukan pasti ada kebaikannya. Nah, sama halnya dengan sekarang juga, dengan ada rasa bosan, tapi ada sisi lain kita menepis rasa bosan itu bersama keluarga seperti itu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama-sama seperti makan-makan bersama, olahraga. Yang paling penting adalah ngaji bersama seperti itu, dan sholat berjamaah di rumah. Oke, jadi mengisi waktu di rumahnya dengan kegiatan-kegiatan yang untuk menghilangkan kebosanan itu ya. Coba pengen ngobrol-ngobrol nih, ada nggak ayah Zahra atau siapa nih yang bisa ngobrol bareng sama kita di sini? Kalau ayah ada ya di rumah? Assalamualaikum Bapak. Kita penasaran apa sih atau bagaimana sih cara Bapak untuk mendidik ataupun membangun suasana di rumah sehingga dalam masa stay at home-nya ini bisa tetap produktif seperti ini. Boleh minta saran-saran, tips dan trik yang biasa Bapak lakukan mungkin? Alhamdulillah sih, sebenarnya sebelum adanya wabah pandemi ini memang saya bersama istri itu berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama dengan keluarga gitu ya. Jadi pas keadaan ini memang awal-awal sih lihat anak-anak bosan ya, terus-terusan di rumah, biasa pergi sekolah, terus main di rumah, yang memang pernah merasakan kelihatan sekali gitu ya rasa kejenuhan anak-anak. Untuk kami bersepakat gitu dalam sela-sela obrolan sore gitu, ya kita mencoba untuk mencairkan suasana gitu. Kita berkegiatan, buat jadwal kegiatan yang variatif lah gitu ya.
rumah, seperti misalkan hari apa kita berolahraga, kebetulan kita ada halamannya, memang masih aman lah gitu ya untuk sekitar rumah, untuk bisa berolahraga di halaman, kadang-kadang berolahraga di rumah juga. Makan selalu bareng gitu tiap kesempatan, apalagi misalnya Zahra sama adiknya kebetulan perempuan juga dengan bantu ibunya membuat menu yang beragam juga gitu kan, menjadi nilai tambah bagi dia untuk belajar bisa masak gitu. Nah, karena saya dan istri itu berprinsip gitu ya, menanamkan di keluarga itu bahwa indah loh kebersamaan itu, dan dengan situasi seperti ini tuh ya kita lebih erat lagi. Kalau kita terlena gitu untuk hanya terfokus mendengar tiap hari informasi tentang wabah COVID-19, akan timbul kewaswasan atau kepanikan diri gitu ya, sehingga ya kita nggak boleh takut yang terlalu gitu. Kita isilah, jangan sampai kita juga lupa Tuhan gitu. Akhirnya lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, ya kita diskusi agama. Rasa was-was dan panik itu terus drastis lah, jadi timbul ketenangan. Nah, begitu Zahra bilang, "Ayah ada tugas ini nih, ya udah coba aja angkat keseharian kita, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang dan kita memberikan manfaat gitu ya kepada semua, ya minimal mudah-mudahan lebih bagus dari kita gitu. Kita lakukan hal ini, ternyata alhamdulillah bisa menyenangkan juga kan, dan kita bisa menambah ilmu juga gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan tetap kompak ya, kekeluargaan, bahwa kebersamaan itu indah. Itu mungkin pesan dari kami. Luar biasa, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak dan Zahra dan juga keluarga yang lainnya yang ada di rumah. Salam dari kami untuk keluarga, semoga terus bisa memberikan inspirasi untuk yang lainnya, dan juga semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Ya, sahabat Al-Wafah, sangat menginspirasi kita semua, dimana tadi kita sudah mendengarkan ada tips dan trik yang dilakukan oleh Zahra dan keluarga dalam menghadapi bulan Ramadan ini dalam masa COVID-19 ini. Dan kita sudah sampai di penghujung acara untuk episode kali ini. Pastikan sahabat Al-Wafah terus saksikan program Ramadan Asik di YouTube channel Al-Wafah TV, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Al-Wafah TV. Kita bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, itulah yang hanya bisa kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan gerakan stay at home, kita tentunya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi bekerja. Buat sahabat Al-Wafah yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafah, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafah, atau hashtag Al-Wafah Fun.